Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Yuswari dari UPTD SDN 2 Breja Caka. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Lampung Timur. Dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, saya akan berlatih mempraktikkan percakapan coaching secara 3 orang yang terdiri dari 3 siklus. Saya Yuswari sebagai supervisor dan Ibu Sinta sebagai coach. Selanjutnya Ibu Diah Ratna sebagai coachee. Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Adapun tujuan pembelajaran khusus Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Yuswari dari UPTD SDN 2 Breja Caka dan rekan saya Sinta Dwi Jayanti dari UPTD SD Negeri 3 Labuan Ratu 2. dan Saya Diah Ratna Nugraheni dari UPTD SD Negeri 2 Labuhan Ratu 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sinta, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Yuswari, alhamdulillah baik. Pak Yuswari bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya Bu Sinta, saya dengar-dengar hari ini Bu Sinta mau melakukan coaching ya? Ya, benar sekali Pak. Nah, alhamdulillah kalau gitu Bu, pas bener Bu. Jadi ini Bu ceritanya itu saya kan ada tugas Bu dari pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang saya jalani, dan di kegiatan proses pendidikan saya ini lagi belajar coaching, dan saya ada amanat untuk menjadi supervisor. Jadi kesempatan bener Bu ya, kok bisa pas itu? Iya, pas sekali ya Pak ya. Alhamdulillah Bu ya. Jadi saya mau minta bantuan dari Bu Sinta. Nanti ketika Bu Sinta melakukan coaching, saya mohon izin Bu ya, boleh saya rekam Bu? Boleh, dengan senang hati Pak Yuswari, boleh sekali. Insya Allah nanti rekamannya itu ya hanya bisa dilihat oleh hasil saya. Alhamdulillah diizinkan Bu ya? Diizinkan Pak, dengan senang hati. Terus ini Bu ya, sebelum Ibu nanti melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu kepada Bu Sinta. Boleh Bu? Boleh Pak. Alhamdulillah. Oh iya Bu. Jadi nanti pada saat Ibu Sinta coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya akan nilai Bu ya, sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Terus apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu Bu ya. Nah, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu pertanyaan yang berbobot, terus sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Terus apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan atau pertanyakan. Nah, dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan dengan juga prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, terus proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Nah,
Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan lebih lanjut, boleh Bu? Boleh Pak. Alhamdulillah. Dan untuk pertanyaan pertama ini Bu ya, kira-kira kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini ya Pak ya, yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya pada coach saya. Seperti itu Pak. Baik Bu, terima kasih. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, terus kedua ada mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus di antara ketiga itu Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan atau Ibu lakukan observasi? Baik Pak, yang lebih spesifik ya Pak ya, yang ingin saya kembangkan itu yang mendengarkan aktif ya Pak ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Seperti itu Pak. Oke, baik Bu Sinta. Jadi ada 2 ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, nah kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa sih Bu? Ya Pak, yang ingin saya dapatkan dari coaching pada hari ini ya saya lakukan yaitu saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya Pak. Kemudian dengan coaching tersebut dan dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Jadi itu indikator ketercapaiannya Bu ya. Pada saat coach yang sudah menemukan sendiri solusinya atas permasalahannya. Oh iya ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan untuk melakukan proses coaching dengan dengan sebaik-baiknya. Dan nanti Bu ya, setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali Bu ya. Nah, sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Silakan Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Dia. Apakah Bu Sinta sedang sibuk? Tidak Ibu. Boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Boleh, dengan senang hati. Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan Bu. Boleh. Apa yang ingin Ibu ceritakan? Kebetulan saya juga punya waktu untuk Ibu hari ini. Begini Bu, saya ini merasa sering grogi ketika saya berbicara di depan umum, dan kadang apa yang ingin saya sampaikan itu seketika hilang, blank gitu loh Bu. Jadi menurut Bu Ratna, apa tujuan yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi terbaik atas masalah yang saya alami ini, tentang bagaimana sih cara mengatasi agar saya ini tidak grogi lagi saat saya berbicara di depan umum. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat Ibu Ratna merasa grogi saat berbicara di depan umum? Mungkin karena saya kurang sering tampil di depan umum kali ya Bu, makanya ketika saya tampil di depan umum saya sering grogi. Oh begitu. Nah, kalau dari skala 1 hingga 10, kira-kira posisi Ibu ini berada di angka berapa ya Bu ya? Kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin saat ini saya berada di posisi 5 kali ya Bu. Lalu apa kemungkinan yang bisa Ibu lakukan agar bisa mencapai posisi skala yang maksimal Bu? Sepertinya mungkin saya harus sering tampil di depan umum begitu Bu, agar menghilangkan rasa grogi saya itu. Nah betul sekali ya Bu ya, saya setuju dengan pendapat Ibu. Kemudian jadi sekarang apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu harapkan tadi? Mulai besok itu saya akan mencoba untuk berlatih Bu, berbicara di depan cermin paling tidak, dan nanti ketika saya mendapat kesempatan berbicara di depan umum, mungkin saya akan menggunakan kesempatan itu ya Bu. Baik Bu. Lalu apa strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut Ibu?
Strategi yang akan saya lakukan ketika saya akan tampil berbicara di depan umum, mungkin saya akan mencoba berlatih mindfulness dulu untuk menenangkan diri saya. Kemudian saya juga harus mempersiapkan diri dengan baik saat menguasai materi dan harus menguasai materi yang akan saya sampaikan ya Bu. Baik, bagus sekali Bu. Menurut saya rencana yang Ibu akan lakukan mudah-mudahan kedepannya berhasil ya Bu ya, rencana Ibu ya. Amin. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi Bu? Saya itu berkomitmen untuk selalu mempersiapkan diri saat sebelum saya tampil berbicara di depan umum. Saya itu berlatih dulu Bu. Saya harus menguasai materi. Selain itu, saya juga akan merefleksikan diri dari saat saya berlatih saat saya tampil di depan tadi, meminta feedback lah dari rekan sejawat saya. Seperti itu Bu. Wah, bagus sekali ya Bu ya rencana Ibu ya. Kemudian mulai kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu itu? Ketika ada kesempatan bagi saya untuk tampil berbicara di depan, mungkin saya akan mengambil kesempatan itu Bu. Baik. Nah, selanjutnya Ibu membutuhkan dukungan dari siapa saja ini agar rencana Ibu terlaksana dengan baik dan lancar. Saya membutuhkan dukungan dari yang jelas dari atasan ya Bu, atasan saya, kepala sekolah dan juga rekan sejawat saya. Baik. Lalu bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa hal itu bisa berjalan dengan baik dan lancar? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dan meminta feedback dari mereka Bu. Baik, saya sangat mendukung sekali ya Bu ya rencana yang Ibu Ratna lakukan. Semoga rencana Ibu kedepannya dapat berjalan dengan baik, kemudian sesuai harapan Ibu ya Bu ya. Amin. Jadi apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi obrolan kita pada hari ini tentang coaching kita seperti apa Ibu? Jadi kesimpulannya yang dapat saya ambil setelah proses coaching ini adalah agar saya ini tidak grogi dan bisa tampil percaya diri berbicara di depan umum. Yaitu saya harus mempersiapkan diri dengan baik, kemudian harus menguasai materi. Selain itu juga saya harus banyak berlatih Bu. Jika ada kesempatan, saya juga akan memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Baik Ibu, sudah dapat menarik kesimpulan dengan baik ya Bu ya pada hari ini. Semoga perbincangan kita bisa bermanfaat untuk Ibu Ratna dan saya juga. Iya Bu, amin. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Mungkin nanti kalau saya menemukan permasalahan saya lagi, saya akan berbicara sama Ibu. Iya, dengan senang hati Bu, sama-sama ya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sampai ketemu lagi di sana ya. Iya Bu. Pagi Bu. Pagi Pak. Baik, Bu. Bagaimana Bu tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancarkah? Alhamdulillah Pak, sudah berjalan dengan lancar coaching pada hari ini Pak. Alhamdulillah. Oh iya Bu, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit Bu pertanyaan ya Bu ya yang akan saya tanyakan kepada Bu Sinta. Dan untuk pertanyaan yang pertama Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator yang diinginkan Bu? Baik Pak, selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta ya Pak ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Pak. Oke, baik Bu. Jadi Bu Sinta sudah berhasil ya Bu ya? Alhamdulillah sudah berhasil melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya juga amati Bu ya, ada beberapa catatan yang tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coach, terus kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach, kemudian sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu, saya tadi mencatat bahwa sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab. Alhamdulillah Bu ya. Agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik.
Oke Bu, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koji. Ibu sudah fokus terhadap coachingnya. Artinya di situ Ibu sudah ada present Bu ya, ada perhatian yang kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif. Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach. Oke, luar biasa Bu apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching buat hari ini. Mudah-mudahan Bu ya, Ibu sukses selalu ke depannya, diberi kemudahan-kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Oke, kalau begitu, oh ya Bu, ada satu lagi Bu. Boleh Bu? Boleh Pak. Oke, ini ada catatan Bu dari saya. Terus untuk kedepannya ini Bu, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami, kemudian memahami alur tirta lagi Pak, untuk melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Pak, seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan diantaranya adalah mendalami alur tirta lagi Bu ya. Baik Bu, luar biasa. Supaya lebih baik lagi ke depan kegiatannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Karena sudah cukup Bu rasanya pada hari ini, saya akhiri sampai di sini Bu ya. Assalamualaikum, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam, sama-sama Pak Yu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.